Selamat pagi semuanya, teman-teman Pagi Pak Arwida. guru sekolah minggu, anak-anak yang semakin besar, ya sudah istilahnya naik kelas sekolah, cuma belum bertemu muka dengan teman-teman begitu ya. Guru-gurunya belum naik kelas tapi ya. Ya, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari adik-adik semua, teman-teman ibu guru, kita akan mengawali ibadah kita dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Stop. Karija, lihat di video ini ada yang cuma melihat. Mulutnya itu bisa digunakan loh ya, adik-adik. Mulutnya bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Nah, itu kelihatan di sini sama Kak Arwida. Mulutnya adik-adik belum terbuka. Ya. Jadi, mari kita mengulang ujian ini. Kita bertemu di ruang Zoom ini. Mari kita merayakan anugerah Tuhan ini. Yuk, 1, 2, 3, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan terus beribadah pada Tuhan. Kita mengawali dengan pujian tadi, dan sekarang mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin ibadah bakti diri kita ini. Yuk, Kak Arwida ajak semuanya untuk tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini boleh Kau satukan kami berbakti kepadamu. Bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu Guru, yang mendampingi kami, yang mengajar kami, biarlah kami semuanya berbakti kepadamu. Meskipun tidak secara fisik, tapi kami boleh berjumpa. Tuhan tolong tuntun kami, Tuhan tolong urapi kami semuanya, biarlah apa yang kami perbuat, kami lakukan ini berkenan kepadamu. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, di dalam pimpinanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik semuanya, Kak Arwida merasakan bahwa Kak Arwida itu sampai sekarang dengan adik-adik
boleh ngobrol meskipun tidak fisik loh ya. Kak Arwida merasakan inilah Tuhan yang telah menuntun Kak Arwida. Tuhan yang sangat baik. Tuhan menyertai Kak Arwida dan Kak Arwida merasakannya. Dan hari ini mari Kak Arwida undang adik-adik semuanya memuji nama Tuhan dengan Allah itu baik. God is so good. God is so good dulu ya adik-adik ya. God is so good. God is so good. God is so good. So good. Lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. So good. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Nah, dalam kesempatan ini Kak Arwida menyampaikan kepada adik-adik semuanya, siapa yang mau memberikan kesaksian bahwa Allah itu baik, seperti Kak Arwida boleh bertemu karena pertolongan penyertaan Tuhan. Adik-adik siapa yang mau menyaksikan Allah itu baik? Oh, Gabriel mau ya. Gabriel open mic ya. Gabriel mau mengungkapkan kesaksian. Vanessa juga. Satu-satu ya. Ini Gabriel dulu, boleh open mic. Gabriel Austin, silakan. Ya. Cerita. Kesaksian ya, nggak tahu dia kesaksian itu udah tahu dia cuma cerita Kak, aku hari ini ngapain? Hari ini Kak Austin ngapain? Iya. Dia tanya itu loh. Tanya sama kakak tuh. Kita kan hari ini bantuin siapa kesaksian, banyak kesaksian apa itu. Oke, biar menyingkat waktu Gabriel nomor 2 dulu ya. Sekarang nomor 1-nya Vanessa dulu. Silakan Vanessa. Boleh? Ya. Waktu kecelakaan. Kira waktu itu dikira waktu itu nggak bisa sembuh, tapi ternyata bisa. Itu ya. Allah sungguh baik, Tuhan itu baik ya, karena menyembuhkan Vanessa setelah kecelakaan. Begitu ya Vanessa ya? Ya. Terima kasih Vanessa. Nah, ini sekarang Gabriel sudah siap? Belum siap. Iya, nggak apa-apa. Mungkin dibantu sama Kak Luki. Kak Luki silakan Kak Luki. Ya, terima kasih Pak Arwida. Ya. Ini Kak Luki bantu Gabriel atau Kak Luki sendiri yang cerita? Boleh Kak Luki sendiri cerita. Oh, Kak Luki sendiri yang cerita. Ya, adik-adik, bersyukur kalau Tuhan itu baik ya. Enggak hanya untuk Kak Luki, tapi untuk adik-adik juga. Tuhan boleh pertemukan kita pagi hari ini. Kalau Kak Luki sendiri, Kak Luki merasakan Tuhan itu baik. Semalam itu internetnya Kak Luki tidak bisa. Nah, puji Tuhan pagi hari ini sudah bisa lagi. Nah, itu menunjukkan Tuhan itu baik pada Kak Luki dengan memberikan kemudahan ya untuk ketemu adik-adik dari rumah. Ya itu Kak Arwida mungkin.
Iya, Kak Luki. Terima kasih karena pertolongan Tuhan Kak Luki bisa berjumpa dengan kita ya, adik-adik ya. Nah, siapa tadi? Misael juga mau? Oh, belum. Ya, enggak apa-apa. Nah, adik-adik, kita akan pujikan Tuhan, pujikan Allah itu baik, tapi versi yang lain. Ya. Allah itu baik. Nah, sekarang siapa yang belum bisa? Pastinya bisa. Nah, ini kan puji-pujian untuk istilahnya yang agak besar mengarah ke kelas pra, kelasnya Bu Sari. Kelasnya Bu Sari ini pasti juga banyak yang bisa ya. Allah itu baik. Mari kita bersama-sama pujikan Allah itu baik. Begitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Allah itu baik, sungguh baik bagi ditunjukkan kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya dulu sekarang dalam namanya Yesusku luar biasa. Nah, Allah itu baik. Ini Kak Armida mengharapkan loh ya, pagi ini siapa yang bisa menyanyikan lagu ini sendiri. Nanti sama Kak Bima, di samping Kak Armida ini ada Kak Bima yang akan mengiringi. Ayo siapa? Vander boleh, Vander kalau mau menyanyi. Allah itu baik, barusan kita sama-sama memuji Tuhan loh ya. Siapa yang mau? Boleh. Ya, siapa? Boleh. Allah itu baik. Duh, tidak ada yang berani. Ya, kita kalau tidak ada berani, kita sama-sama lagi. Pujikan Allah itu baik. Terus habis itu kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Dengan penuh kasih, ini Ibu Guru kita, Ibu Guru Sari yang akan memimpin dalam doa persiapan kita ya. Yuk, kita pujikan satu kali lagi dan kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya Oh, suaranya kecil. dulu sekarang selamanya, ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Nah, jadi mari kita menyatakan kebaikan Tuhan dan kita sosok perenungan firman Tuhan ini dalam doa yang akan Bu Sari. Silakan Bu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kemurahan dan kasih karunia Tuhan, sehingga pada saat ini anak-anak-Mu Tuhan tetap dapat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan juga memberi kesempatan pada kami untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan, kami duduk di hadapan Tuhan, karena kami rindu akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Luki, yaitu Tuhan itu baik. Memang Tuhan itu sangat baik, tetapi Tuhan telah menyertai anak-anak hingga saat ini, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberi hikmat pada Kak Luki dalam penyampaian firman. Dan anak-anak juga akan kudus-Mu Tuhan, sehingga anak-anak dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Amin. Ya, silakan Kak Luki mau firman Tuhan. Terima kasih Pak Rida, Bu Sari. Ya, adik-adik, pagi hari ini seperti tadi beberapa pujian sudah menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya, tema kita pagi hari ini itu Tuhan itu baik. Kita akan baca Alkitab kita dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Ma, Alkitab, Ma. Sudah ketemu semua? Kak Luki hanya bisa lihat sebagian ya. Dari mana? Matius 18 ayat 12 sampai 14. Sudah ketemu ya? Sekarang kita akan baca bergantian. Ini ada 3 ayat. Kak Luki akan bacakan ayat yang ke-12. Adik-adik yang laki-laki, cowok, baca ayat 13. Kemudian cewek baca ayat 14. Gitu ya. Mic-nya boleh dibuka sebentar saat membaca. Baik, Kak Luki akan mulai dari Matius 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan pergi mencari yang sesat itu? Cowok, Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. cewek, Demikian juga Bapamu Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, ini Kak Fani sudah memunculkan gambar. Gambar apa ya ini? Alat tulis ya, pensil gitu. Ya, anggap aja ini pensil semuanya ya. Pensil dengan berbagai bentuk begitu. Nah, adik-adik, ada pensil ketika adik-adik ada di sekolah. Terus teman kalian nih ada yang perlu pensil. Terus adik-adik pinjami. Ya kan? Adik-adik pinjami 1. Nah, yang dikasih ini pensil kesayangan. Pensil kesayangan adik-adik. Terus ketika temanmu pinjam, ya kan? Ternyata temanmu itu penasaran dengan pensilnya.
Nah, dipegang, pegang, terus patah pensil itu. Nah, menurut adik-adik bagaimana? Apa yang akan adik-adik lakukan? Halo? Marah. Marah, apalagi? Marah? Ada yang lain lagi selain tanggapan marah? Nangis. Nah, pasti bisa jadi marah, nangis, terus langsung ngomong, besok sudah enggak usah tak pinjemi lagi, gitu ya. Oh, ini pensil kesayangan kok sampai dipatahkan. Nah, ya, bisa jadi seperti itu ya. Ya, slide selanjutnya Kak Fani. Oh iya, Adik tadi sudah baca, iya kan? teman itu loh. Dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Nah, diceritakan ada seorang gembala yang punya 99 ekor. Punya berapa ekor? 100 ekor domba. 100 ekor. Lah, adik-adik, kalau punya 100 ekor domba itu sedikit atau banyak ya? Banyak. Banyak. Ya, banyak. Terus kalau hilang Halo? Adik-adik punya 99 yang masih tersisa. Terus yang satu kan hilang. Menurut adik-adik gimana? Mencarinya. Hah? Enaknya diapakan yang satu itu? Dicari. Benar, dicari. Hah? Dicari. Dicari, benar. Wah, ternyata adik-adik baik ya. Nah, adik-adik, ada satu domba yang tersesat. Nah, namanya domba itu termasuk binatang yang nurut. Tapi juga termasuk binatang yang lemah. Lemahnya gimana? Domba-domba ini selalu tergantung pada gembalanya. Gembalanya cari minum kemana? Diikuti. Oh, ada padang rumput, juga ngikuti. Ternyata ada satu yang enggak mendengarkan, sehingga jadinya tersesat. Nah, slide selanjutnya, Kak Fani. Nah, gembala itu tidak membiarkan satu domba yang tersesat itu. Gembala itu berusaha mencari, juga mengorbankan dirinya. Nah, adik-adik, pastinya kalau mencari itu, ya kan, gembala ini mencari domba yang tersesat. Bisa jadi saat mencari itu ada bahaya, ya kan? Bisa juga namanya tersesat kan enggak sesuatu yang gampang dicari, langsung bisa diambil gitu kan enggak. Nah, pasti tersembunyi. Nah, pasti di tempat yang sulit. Tapi gembala ini dengan rela mengorbankan dirinya mencari domba yang tersesat itu. Nah, sama mungkin seperti kita. Kita apakah baik terus? Ya, kadang kita juga nakal. Gembala yang digambarkan di sini itu siapa? Adik-adik tahu nggak? Gembala yang digambarkan di sini siapa? Belum tahu? Kak Luki lanjutkan dulu. Gembala ini dengan rela mengorbankan dirinya untuk bantu yang tersesat ini. Sampai akhirnya domba yang tersesat itu ditemukan. Lah, padahal dombanya ini kan sudah nakal ya.
sudah tidak nurut sama gembalanya. Tapi gembalanya ini tetap sayang mencari domba yang satu itu yang tersesat. Akhirnya berhasil ditemukan. Adik-adik, gembala yang digambarkan di situ adalah Tuhan Yesus. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk kita semua? Mati di kayu salib. Benar sekali. Mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk siapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Loh, nggak ada yang tahu. Kita semua. Tuhan Yesus mati di salib untuk siapa? Untuk kita semua, untuk menebus kita. Ya, sungguh bersyukur sekali. Kita yang mestinya, yang harusnya dihukum, tetapi kita tidak masuk dalam penghukuman. Tuhan Yesus telah menebusnya di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Kak Fani lanjut. Ya, bersyukur sekali. Betapa senangnya ketika yang satu itu ditemukan. Ketika kita yang berdosa, kita diselamatkan. Nah, Tuhan itu senang. Lanjut Kak Fani. Adik-adik, kebaikan itu, kebaikan yang Tuhan lakukan itu didorong oleh kasih. Kalau lihat kita yang harusnya dihukum, tapi karena kasih Tuhan kepada kita tidak jadi dihukum, kita tidak dihukum. Nah, kebaikan didorong oleh kasih. Itulah sebabnya mengapa kebaikan tidak pernah tergantikan atau digoyahkan karena kejahatan. Sama seperti yang pertama Kak Luki tanyakan tadi. Kalau misalnya pensil kalian dipinjam teman, terus atau kalian pinjamkan, kemudian patah. Apakah kalian harusnya marah-marah? Nah, tapi kalau kita punya kasih, ya, kita jadi tidak ingat lagi sama apa yang sudah dilakukan teman kita. Bisa jadi ya tetap ingat, tapi kita tidak akhirnya membenci terus. Makanya itu yang disebutkan, kebaikan itu didorong karena kasih. Dan kasih Tuhan itu sungguh besar kepada kita. Sama seperti yang disebutkan di ayat yang ke-14. Lanjut Kak Fani. Matius 18 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, itulah tindakan kasih Tuhan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kalau domba itu saja juga ditolong, yang tersesat ditolong. Sama seperti kita, orang berdosa. Itu juga diselamatkan. Tuhan tidak ingin kita jatuh, ya kan? Jadi tidak selamat. Tuhan ingin kita semua selamat. Nah, sungguh besar kasih Tuhan. Kita akan sama-sama nyatakan dari Mazmur 107 ayat 1. Nah, karena kebaikan Tuhan kepada kita, marilah kita bersyukur. Yuk, kita baca sama-sama sebagai ayat hafalan kita. Mazmur 107 ayat 1. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sudah hafal? Sudah hafal semuanya? Yuk, sekali lagi ya dibaca.
Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, itulah tadi yang disampaikan Kak Luki. Biarlah kita boleh terus ingat, ya kan? Kita mau terus ingat, selalu ingat bahwa Tuhan itu baik karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, dan kita juga mau baik kepada yang lain karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan biarlah kita bersyukur terus kepada Tuhan yang sudah baik. Tuhan itu baik. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Kak Arwida. Ya, sambil nunggu Kak Arwida, adik-adik boleh dong Kak Luki tanya lagi, tunjukkan kasih Tuhan itu apa aja. Tuhan itu baik, Tuhan sudah baik pada kita. Tunjukkan yuk sekarang. Mau siapa dulu? Saya mau suara Raka. Oh, Hizkia, gimana Hizkia? Tadi pas sebelumnya kok suaranya pas aku bicara, terus kok suaranya sampai hilang gitu. Palingnya internet laptop kakakku. Ya, tadi mungkin ada gangguan ya, sekarang sudah tidak terganggu lagi ya. Ada yang lain lagi? Ya, Vanessa. Kebaikan Tuhan itu kita bisa bernafas, bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa tidur dengan nyaman, bisa makan. Ada lagi? Wow, luar biasa ya. Kita bisa tidur nyenyak, bisa makan, bisa bernafas, itu juga tanda Tuhan itu baik. Kita bisa melihat matahari, nah, ya kan? Bisa melihat papa, mama, bisa melihat sekitar, itu juga karena kasih Tuhan. Ada yang lain lagi sebelum Kak Luki serahkan ke Pak Arwida? Sudah? Nggak ada? Oke. Terima kasih adik-adik. Silakan Pak Arwida. Ya, terima kasih Kak Luki atas penyampaian firman-Nya. Dan adik-adik, itulah yang disampaikan Kak Luki, bagaimana kita berbuat baik, kita dasarkan kepada kasih kita. Kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita bagikan dengan kebaikan kita kepada teman-teman kita, keluarga kita, ataupun yang lain. Begitu ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur. Adik-adik, meskipun kita tidak ada pengedaran kantong, tapi kita bisa memberikan persembahan kita. Kita boleh serahkan kepada orang tua kita, biar nanti orang tua yang akan menyampaikan di gereja. Boleh melalui amplop. Ustaz, apaan itu? Kok malah mulutnya kayak goyang-goyang gitu?
Kita pujikan satu kali lagi yuk. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Ayo adik-adik kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan telah menyampaikan firman-Mu Tuhan melalui Kak Luki yang boleh menyampaikan kepada kami akan kebaikan-Mu. Dan biarlah kami merespon kebaikan Tuhan ini di dalam hidup kami, di dalam tingkah laku ataupun mulut kami berbicara kepada orang tua ataupun teman-teman kami. Dan terlebih Tuhan, kami juga mengucap syukur. Kami boleh memberi persembahan kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan menyenangkan hatimu, Engkau semata yang akan menyucikan dan menguduskannya. Biar nama Tuhan boleh kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan di awal, kita sudah mendengarkan dan kita sudah memberi baik persembahan ataupun firman Tuhan. Kita akan segera mengakhiri kebaktian pada pagi ini. Adik-adik mungkin ada yang mau menyampaikan, oh Kak Arwida saya mintanya seperti ini, mungkin boleh sekarang, ya, boleh menyampaikan usulnya. Ada adik-adik? Nah, mungkin Bu Sari ada pesan. Ya, Pak Arwida. Ya, silakan memberi pesan, Bu. Ya, anak-anak untuk yang kelas pra remaja, ya, yang kelas 7, 8, 9, bahkan yang 10, setiap Sabtu kita ada KTB, ya, kelompok tumbuh bersama atau persekutuan doa. Mulai pukul 4 sampai pukul 5 itu anak yang kelas 7, kelas 5 sampai kelas 10 itu anak itu yang kelas 8 sampai kelas 10. Nah, anak-anak yang kelas besar ini kalau memang pengen, oh saya juga mau Bu, mau ada persekutuan doa atau apa KTB, bisa japri atau bicara sama Pak Arwida, sama Kak Luki, sama Bu Lea, ya, minta. Saya mau tetap ada KTB. Anak-anak inget toh, dulu kan pernah tuh KTB juga kan kita. Nah, kita bisa tetap KTB pakai Zoom. Gitu ya, bisa minta sama guru-gurumu, sama kakak-kakakmu ya. Gitu Pak Arwida, terima kasih. Iya, Bu Sari. Nah, adik sudah mendengarkan kan? Nah, itu yang diharapkan dari Bu Sari selaku guru pra remaja ya, adik. Silakan yang kalau mau ikut, tidak ada batasan-batasan, oh saya malu, jangan. Ya, mari kita menerapkan kebaikan Tuhan ini juga kita berbaik hati kepada ibu guru kita, bapak guru kita, teman-teman kita. Nah, karena apa? Karena kita sama-sama disayang Tuhan. Pujian penutup, sayang-sayangku disayang. Begitu ya. Kita akhiri kebaktian kita ini dengan pujian sayang-sayangku disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang-sayangku disayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Haleluya.
dipuji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Aku diangkat jadi anaknya. Aku diangkat jadi anaknya. Aku diangkat jadi anaknya. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, tuntunlah kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Kami menyerahkan aktivitas kami menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan yang sungguh baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya, Bapak Ibu Guru, untuk kebaktian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.